Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Salam sehat untuk semuanya sahabat-sahabat NU Pati. Alhamdulillahirrabbilalamin, ketemu lagi di podcast NU Pati di setiap hari Selasa bersama saya Nur Khairiyah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat NU Pati. Tentu saja podcast NU Pati selalu memberikan inspirasi yang terbaik kepada semua kalangan masyarakat di Kabupaten Pati. Nah, kali ini alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu yang sangat cantik sekali dan tentunya kader atau aktivis perempuan di Nahdlatul Ulama. Nah, tidak usah panjang-panjang. Halo, kabar baik ya Mbak? Bisa kenalan dulu ini. Oke, siapa? Siap. Melisa. Iya, Melisa. Oke, Mbak Melisa bisa memperkenalkan diri nih biar sahabat-sahabat tahu siapa sih Mbak Melisa ini. Saya Melisa Yusrina, biasa dipanggil dengan rekanita Melisa. Alamat saya di Pasucan Tranggil. Kemudian saya salah satu aktivis di IPPNU Kabupaten Pati. Gitu. Aktivis perempuan di Nahdlatul Ulama. Ini berarti aktivis yang paling muda di jajaran NU. Di jajaran NU. Yeah. Oke. Mbak Melisa kabarnya baik ini? Alhamdulillah baik, sahabat Khair gimana kabarnya? Udah biasa aja ini ya. Santai aja. Mbak Melisa rekan. Ini rekan saya Nita. Manggilnya Mbak Melisa atau rekan Nita saja. Seenaknya sahabat Khair. Oke. Rekan Nita Melisa ini ya. Rekan Nita Melisa kesibukannya ini sehariannya apa ini? Untuk kesibukan saya pribadi, selain saya kuliah di IPMAFA dan alhamdulillah sekarang sedang menempuh semester akhir ya. Doakan ya sahabat Khair. Semoga bisa menyusul sahabat Khair yang sudah wisuda. Alhamdulillah. Selain itu saya juga mengikuti organisasi IPPNU di Kabupaten Pati. Aktivitasnya gitu. Ya, untuk di IPPNU ini menjabat sebagai alhamdulillah diamanai pada Konvercap tahun 2020 bulan Agustus. Alhamdulillah diamanai sebagai ketua PC IPPNU Kabupaten Pati. Ya, berarti ini ketua ya Mbak ya. Berawal dari yang pertama itu IPPNU itu dari ranting atau dari apa ini Mbak? Oke, untuk proses saya di IPPNU saya mulai sejak di ranting. Dulu saya diajak oleh salah satu teman saya yang di sekolahan, ayo ikut IPPNU. Saya nggak tahu nih apa itu IPPNU. Ya saya ikut-ikutan saja awalnya. Kemudian di ranting itu baru pertama kali juga pembentukan ranting PRI PNU Desa Pasucan, dan saya awali sebagai sekretaris di PR IPPNU Desa Pasucan. Dulu kan di Desa Pasucan baru terbentuk sekitar tahun 2016 dan saya mulai sejak tahun 2016 mengikuti IPPNU. Ranting itu kalau di IPPNU itu kayak gimana nih Mbak? Oke, di IPPNU ada beberapa tingkatan ya sahabat Khair. Ada di desa namanya pimpinan ranting, kemudian ada di kecamatan namanya pimpinan anak cabang, kemudian kalau di kabupaten namanya pimpinan cabang, kemudian di wilayah namanya pimpinan wilayah, di daerah Jawa Tengah ya. Maaf, namanya pimpinan wilayah. Kemudian kalau di tingkat pusat ada pimpinan pusat. Ya. Berarti ada tingkatannya. Ya, ada tingkatannya. Lupa maaf. Ya. Dan juga ada di sekolahan. Oh, di sekolahan, di sekolahan ada juga namanya pimpinan komisariat. Yang biasanya di sekolah MTS, di sekolah SMA maupun sederajat lainnya gitu. Untuk sejarah IPPNU ya. IPPNU
Itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri Iya. Nahdlatul Ulama. Berarti dia fokusnya di putri, Iya, di kaum putri. Hawa gitu Iya. ya, di kaum Hawa. Oke, untuk sejarah IPPNU sendiri nih, udah masuk di Kabupaten Pati ini memang pelopornya memang dari orang-orang NU atau ketua NU sendiri yang ada di Kabupaten Pati, atau memang sudah ada pelopor dari luar masuk di Kabupaten Pati? Untuk sejarah IPPNU ya, kita bahas IPPNU di Kabupaten Pati ini. Oh, berarti ada dua ya Mbak ya? Iya. IPPNU dan IPNU. Iya, Oke, kalau IPPNU hanya putri, ya, remaja-remaja putri, dengan IPNU yang putra. Dan IPPNU di Kabupaten Pati ini masuk secara bersamaan. Ya, beda kalau awal terbentuknya dulu di awal tahun 1954 kan IPNU baru terbentuk, kemudian IPPNU selang 1 tahun baru IPPNU terbentuk. Jadi IPPNU terbentuk pada tahun 1955. Kemudian untuk di Kabupaten Pati ini kalau saya menelisir, saya mencari sejarah-sejarahnya nih, IPPNU masuk sekitar tahun 1998 dan ketuanya IPNU ada Bapak Rokib dan IPPNU ada Ibu Lulu, beliau dari Margoyoso. Kemudian ya baru sejarahnya baru terdeteksi pada tahun tersebut. Gitu. Berarti IPPNU itu fokusnya di kaum-kaum atau pelajar-pelajar, anak-anak ada yang santri, putri. Santri, mahasiswa dan juga pelajar umum lainnya gitu. Kalau fokusnya di putri, berarti mengedukasi tentang anak-anak putri atau bagaimana ini Mbak? Kalau dia masuknya di ranah sekolahan saja atau memang ada di umum nih, IPPNU itu harus bukan harus, maksudnya kerjanya itu atau apa ya Mbak? Lebih programnya gitu ya? Iya, maksudnya lebih programnya tuh di sekolahan atau memang kalau anak-anak yang nggak sekolah ini bisa nggak ikut gitu kan? Kebanyakan kan organisasi-organisasi seperti itu, ormas-ormas yang seperti itu kan kebanyakan yang sudah sekolah, yang berpendidikan kan seperti itu. Kita di IPPNU tepat dalam usia ya sahabat Khair. Usianya terdiri dari 12 sampai 27 tahun. Jadi siapapun remaja putri yang berusia 12 sampai 27 tahun ini boleh mengikuti, boleh masuk, boleh bergabung bersama kami di IPPNU. Jadi tingkatannya nggak hanya para pelajar yang sekolah saja, tetapi siapapun yang bekerja atau siapapun yang sedang ibaratnya tidak menempuh pendidikan itu boleh masuk di IPPNU karena ruang lingkup kami nggak hanya pelajar tapi juga santri dan juga mahasiswa. Jadi para santri-santri yang mondok di pondok ya, apalagi di Kabupaten Pati kan banyak, termasuk salah satu pondok terbanyak, ini boleh mengikuti IPPNU yang ada di pondok. Gitu. Berarti di pondok juga ada ya? Iya, juga ada komisariatnya. Kalau di pondok itu ada tingkatannya sendiri nggak Mbak? Iya, kalau di pondok ini ada komisariatnya, jadi namanya Pimpinan Komisariat Pondok Pesantren, FPKPP. Oh, berarti ada ini ada tingkatannya ya? Iya. Kalau di sekolahan juga komisariat? Iya, namanya juga komisariat gitu. Komisariat ini maksudnya ini apa Mbak? Komisariat ini ruang lingkupnya di sekolah ataupun di pesantren ataupun di sekolah tinggi. Itu namanya komisariat gitu. Ya. Kalau di PR atau yang satunya PAC? Oh, PAC ya. Itu walaupun nggak sekolah bisa ya masuk di kepengurusan. Iya, sangat bisa sekali untuk gabung di IPPNU gitu. Berarti untuk masa jabatannya Mbak Melisa ini itu udah berapa tahun sendiri? Kalau terhitung
dengan ketentuan yang ada di IPPNU untuk masa jabatan di pimpinan cabang itu 2 tahun. Jadi ini sudah berjalan 1 tahun. Ini saya masih punya waktu untuk khidmah di IPPNU masih 1 tahun gitu. Nah, untuk waktu yang sangat lama ya 2 tahun ini. 2 tahun ini kerja-kerja atau program kerja Mbak Melisa selama 2 tahun ini itu apa saja? Ada nggak yang terkait dengan masyarakat sipil atau masyarakat-masyarakat yang termarginalkan, khususnya di kaum perempuan ini ya. Karena kan karena masuknya ini kan IPPNU, Ikatan Pelajar Putri khusus perempuan. Di IPPNU ini selain kita fokus terhadap isu-isu pelajar, kita juga punya program mengangkat isu-isu terhadap perempuan gitu. Jadi di salah satu lembaga kami, namanya lembaga LKPP, saya kok ngeblank. LKPP lembaga. Santai aja nih Mbak, minum dulu aja, minum. Oke, siap. Diminum. Oke, siap. Monggo diminum dulu biar nggak ngeblank ini. Oke. Kita minum dulu ya, sahabat NU. Ini nggak ada, maaf. Ini nggak ada merek atau sponsornya. Yang pasti ini minuman halal. Alhamdulillah, berkah barokah khidmah di NU ya. Oke. Habis minum ini saya langsung ingat nih. apa itu LKPP? Jadi langsung sudah fokus langsung minum air fokus. putih. Lembaga konseling pelajar putri yang mana fokus di keperempuanan dan juga masalah-masalah remaja perempuan pada umumnya gitu. Berarti ini juga IPPNU selain dia fokusnya di pelajar, juga ada bidang pendampingan konseling juga gitu ya. Sudah responsif terhadap perempuan banget ini, khususnya di kalangan Nahdlatul Ulama. Selain program kerja itu yang lainnya ada nggak Mbak ini? Untuk edukasi yang lainnya. Untuk di IPPNU ini banyak sekali departemen ataupun lembaga yang mana umum lah yang ada di organisasi-organisasi lainnya. Kita ada departemen organisasi, terus departemen kaderisasi, terus departemen jaringan sekolah dan pesantren, yang mana departemen itu khusus untuk menangani komisariat-komisariat yang ada di sekolah. Terus ada departemen dakwah dan komunikasi yang khusus buat mengawal ideologi bagi pelajar NU. Terus ada departemen olahraga seni dan budaya yang mana kita fokus untuk pengenalan atau buat mengasah skill kita di bidang olahraga seni dan budaya. Terus di lembaga kita juga ada lembaga KOP Pelajar Putri, yang mana kalau kita nih teman-teman sahabat tahu Banser kan? Sahabat Hoir tahu Banser kan? Iya, tahu. Yang mana Banser. Kalau kita di IPPNU ini namanya KPP, KOP Pelajar Putri. Itu Bansernya IPPNU gitu. Berarti ada pengamannya sendiri. Biar aman gitu. Pengaman sendiri. Oke. Berarti setiap anggota atau setiap kepengurusan Mbak Melisa mempunyai departemen sendiri ya. Dan setiap departemen mempunyai program kerja sendiri gitu ya. Nah, kalau misal ini ketuanya ganti nih ya, bukan Mbak Melisa lagi, entah siapa. Berarti itu bisa nggak departemen itu dikurangin atau ditambah, atau memang departemen itu sudah sesuai dengan ADART gitu ya, sesuai dengan ADART yang dulu sampai sekarang, sehingga departemen itu juga turun-temurun, entah itu departemen advokasi dan konseling tadi dan seterusnya. Untuk susunan departemen ya yang ada di IPPNU ini sebenarnya sudah ada ketentuannya di PDPRT kami, ada maksimal berapa gitu. Jadi kita di Kabupaten Pati sudah
sesuai dengan yang ada di PDPRT. Kemudian yang ada di PDPRT terkait susunan departemen itu juga dikembalikan lagi, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kami dikasih pilihan ibaratnya departemen A, B, C dan seterusnya. Kemudian itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Pati. Iya. Oh, berarti DPRT ya? PDPRT. Oh, PDPRT. Ya kalau Aku di kira NU ADART iya, ya. Kalau biasanya kami kan ADART iya. ya. Oke. Nah, memang fokusnya di perempuan, Iya. terus sudah mempunyai departemen konseling terhadap perempuan dan juga sepak terjangnya di pelajar-pelajar. IPPNU pernah nggak atau memang selalu mendampingi anak-anak yang satu memang biasanya kan anak-anak juga EQ atau secara mentalitas pun juga kurang, itu selalu mengedukasi, selalu mensosialisasi atau bagaimana ini? Karena kan banyak sekali ya, banyak sekali kasus-kasus anak-anak yang kurang, mentalnya kurang, terus secara EQ itu juga biasanya kurang. Nah, ini dari IPPNU ini selalu mengedukasi dan mendampingi atau tidak? Oke, untuk segala permasalahan yang ada di IPPNU ini sebenarnya tiap departemen sudah memaksimalkan bagaimana kebutuhan yang ada pada pelajar ataupun masalah-masalah pada pelajar yang ada di Kabupaten Pati ini kita selalu berusaha untuk mencari solusinya. Misalnya kalau ada kasus nih kekerasan seksual, kemarin kan di Kabupaten Pati sempat gembar-gembarnya Oh nih. iya, Iya, sempat itu gembar-gembarnya. di bawah umur banget ya. Ini Iya. juga kerja harus ada kinerja juga ini Iya. PPNU terhadap itu ya. Itu gimana ini, Mbak? Oke, misalnya kayak kan kita sebagai pelajar yang mana harus harus bisa menangani, bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pada pelajar pada umumnya. Jadi kalau kemarin ada kasus kekerasan seksual, kita baru bisa speak up, merespon bagaimana kasus kekerasan seksual itu dalam perspektif pelajar gitu. Karena kita nggak hanya bilang di hati, oh miris ya ada kasus itu, kan nggak mungkin masa kita pelajar organisasi besar di Kabupaten Pati hanya bisa bilang miris-miris saja, tetapi kita harus respon, mengedukasi sama teman-teman lain, sama teman-teman yang di ranting untuk merespon segala permasalahan yang ada pada pelajar pada umumnya gitu. Ya, selain kekerasan seksual, anak-anak pun juga banyak sekali kasus-kasus seperti bullying ya, Mbak ya. Iya. Tentunya ini IPPNU juga selalu mengedukasi atau tidak tentang masalah-masalah bullying atau kekerasan seksual yang tentunya sesuai dengan ajaran agama Islam dan yang terkhusus Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Iya. Untuk edukasi misalnya kayak bullying tadi kan kemarin baru saja kita memperingati Hari Kesehatan Mental nih. Dan di IPPNU baru bisa merespon atau speak up menanggapi isu-isu yang berkembang sekarang ini apa gitu. Terlebih untuk misalnya kayak konseling secara pribadi, kita belum mampu untuk menjalankan karena itu masih butuh proses belajar, karena yang namanya konseling gak hanya kita bisa menyarankan tapi kita juga harus bisa bertanggung jawab terhadap apa saran kita kepada mereka yang mempunyai masalah gitu. Untuk misalnya kayak kasus bullying nih, kemarin juga dari Direktur LKPP tadi, Lembaga Konseling Pelajar Putri, ini kita juga sudah speak up melalui web dari IPPNU. Jadi
gimana ya, mengedukasi kepada teman-teman supaya kita bisa menjadi tempat bagi mereka yang emang mempunyai masalah khusus nih. Jadi kita bisa mendengarkan masalah mereka apa saja gitu. Kita bisa menjadi teman bagi mereka yang mempunyai masalah-masalah tertentu. Tapi untuk tahapan konseling nih, ini kita masih taraf belajar, kita masih menggali bareng-bareng supaya kita juga gak hanya speak up saja, tapi kita punya aksi nyata bagi untuk menjawab permasalahan tersebut gitu. Ya, nah ini gini Mbak. Ya. IPPNU itu kan terkenal dengan Ikatan Pelajar Pemuda Nahdlatul Ulama. Ikatan Pelajar Putri. Mohon maaf, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau kita berbicara tentang Nahdlatul Ulama, tentu saja salah satunya Islam, ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan biasanya kalau udah berbau Islam, itu masuknya kan biasanya di sekolah MTS nih ya, MTS, MA yang berbau-bau Islam. Untuk SMP, SMA ini sekolah umum nih, ini juga terjangkau nggak untuk IPPNU? Karena kan juga sekolah-sekolah seperti itu kan juga butuh nih ya tentang edukasi perempuan, tentunya secara Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Dan untuk emang ini sedang tantangan kita di PPNU untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah umum ya, garis besarnya sekolah-sekolah umum, karena kalau kita membawa nama IPNU PPNU sangat sulit sekali untuk bisa masuk, apalagi langsung mendirikan komisariatnya gitu. Kita mempunyai plan bagaimana supaya bisa merangkul teman-teman yang ada di sekolah umum. Nah, kita juga kemarin sudah ini menawarkan pelatihan-pelatihan yang mana yang biasanya diadakan nih di sekolah-sekolah umum, misalnya mengisi buat LDK ataupun mengisi kegiatan pelatihan jurnalistik. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali mengisi ini pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah umum. Jadi kita masuknya tidak langsung mendirikan komisariat, tetapi kita perlahan-lahan bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah umum kita yang masuk, kita yang bisa menawarkan, karena dari beberapa departemen maupun lembaga kan ini punya skill masing-masing yang mana bisa untuk mengisi nih kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah umum, misalnya kayak pelatihan outbound tadi gitu, ataupun pelatihan pers gitu. Tapi gini juga ya Mbak ya, itu pernah nggak sih dikomunikasikan lewat jalur dalam nih, mohon maaf mohon maaf. Jalur dalam artian kita komunikasi dengan kepala sekolah nih, kita menawarkan bahwasanya ini loh organisasi Islam, organisasi remaja kepemudaan Islam Nahdlatul Ulama. Memang bisa diketahui bahwasanya sekolah umum tidak bisa dipungkiri. Agama tidak hanya satu, pasti multi agama banyak sekali ya. Tapi pernah nggak untuk ini loh, saya nih PPNU nih, kami dari PPNU, bisa nggak sih masuk di sekolahannya Bapak, biar nanti murid-muridnya Bapak atau siswa-siswanya Bapak juga tidak terjerumus di ormas-ormas yang memang entahlah itu ya. Ya karena kita juga karena ormas-ormas itu kan juga membahayakan sekali ya Mbak ya, membahayakan sekali, sudah berita-berita tersebar itu loh ya. Itu pernah nggak sih? Kan lebih enak nih komunikasi dengan langsung pihak kepada sekolahnya kepala sekolahnya. Beberapa daerah kalau misalnya ada orang dalam nih, kita menamainya orang dalam, otomatis kita sudah diminta kayak gimana gitu ya bahasa orang dalam ini. Kayak orang-orang yang emang sudah kenal dengan IPPNU lah gitu. Kita ya beberapa ada yang ini yang langsung bisa masuk, misalnya kayak tadi mengisi dengan LDK maupun mengisi kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Tapi kan kita ngambilnya yang mudah dulu nih, yang mudah, yang mana baru kita jangkau, misalnya kayak madrasah-madrasah yang di bawah naungan LP Ma'arif, kan kita sama-sama lembaga dan Banom nih.
Nah, kita minta dari LP Ma'arif Pati buat data-data mana saja, sekolah-sekolah mana saja yang sudah tergabung dalam LP Ma'arif. Kemudian kami juga kemarin sudah ini melakukan MOU kepada LP Ma'arif supaya bersama-sama menggerakkan komisariat-komisariat yang ada di Kabupaten Pati. Misal kayak sekolahan A belum ada komisariatnya, ayo kita datangi bersama-sama gitu. Tapi memang perlu juga ya setiap sekolah itu harus ada IPPNU. Karena selain ada pelajaran pendidikan agama Islam nih ya, pendidikan agama Islam. Ini tidak hanya yang kita dapatkan pengalaman di sekolahan itu tidak hanya di pelajaran saja, tapi di organisasi Islam itu pun juga perlu, khususnya organisasi-organisasi Islam yang memang berbau yang memang harus ahli sunnah wal jamaah gitu ya. Ya memang itu memang sudah real, sudah kredibilitasnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Terkhususnya memang IPPNU. Jadi sekolah-sekolah umum itu tidak bisa dipungkiri banyak kok yang agamanya Islam ya. Tentunya siswa-siswanya itu memang haruslah, ini saya himbaukan ini harus ada IPPNU. Selain kita ini, selain biasanya kan kalau kita berbicara tentang kekerasan biasanya tabu gitu. Kalau kita berbicara kekerasan perspektif agama nih, nah itu kan juga bisa diedukasi di IPPNU gitu ya. Kita juga mengedukasinya nggak hanya lewat perseorangan saja, tapi kita juga memasifkan media-media yang kita punya, misalnya IG Pelajar NU Pati, terus lewat TikTok kita juga mengikuti tren nih. Sekarang kan trennya TikTok. Nah, kita apapun kegiatan kita atau apapun isu-isu yang berkembang, kita memasifkan media sebagai edukasi yang paling utama. Berarti ini itu ya Mbak ya, untuk teman-teman ini tahu bagaimana eksistensinya IPPNU ini bisa dilihat ini dari mana nih? Oke, kalian yang kepo nih ataupun daerah-daerah yang belum ada IPPNU-nya, silakan bisa menghubungi PAC setempat. Misalnya di kecamatan di desa belum ada IPPNU-nya, silakan menghubungi PAC setempat. Atau kalian bisa, ini sekalian promosi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, harus. Kalian bisa mengikuti IG kami di Pelajar NU Pati, ataupun di Facebook juga ada Pelajar NU Pati. Terus kita juga ada web nih, jadi kita memasifkan media, karena media banyak sekali kan, kita nggak bisa memungkiri bagaimana pergerakan beda paham dengan kita, pergerakan ideologi yang beda paham dengan kita. Jadi kita memang benar-benar memasifkan media-media sosial gitu. Iya, untuk Mbak Mensa ini kan tingkatan cabang ya, di bawahnya pasti ada PAC dan ranting. Mbak Melisa pun juga aktif nggak untuk monitor di bawah gitu. Jadi biasanya kan yang di bawah pun juga mempunyai kesibukan, atau memang anak-anak zaman sekarang kalau diajak ngumpul, diajak diskusi atau diajak mikir nih ya, pasti kan juga males gitu kan. Ini pernah nggak sih Mbak Melisa monitoring ke bawah? Oke, untuk sistem monitoring kami yang ada di pimpinan cabang, kan di Kabupaten Pati ada 21 kecamatan nih, yang mana terdiri, kalau kita mengelompokkannya, ada 5 kawedanan. Kawedanan itu terdiri dari beberapa PAC. Ada Kawedanan Tayu, Kawedanan Juwana, terus Kawedanan Pati, Kawedanan Kayen, sama Kawedanan Jakenan. Nah, ini kita punya tim khusus yang mana buat ini sebagai ketua kawedanannya gitu, yang mana itu merupakan tangan kanan saya supaya bisa mengkomunikasi segala permasalahan yang ada di tiap PAC gitu. Jadi selain saya memonitoring tiap-tiap PAC, saya juga memberikan tanggung jawab kepada
ini tadi ketua perkawedanan, ada 5 kawedanan supaya bisa memonitoring secara masif gitu kepada PAC yang ada di tiap kawedanannya. Gitu ya. Berarti setiap kecamatan ya, Iya. itu ada kawedanannya Iya, ada sendiri. Berarti kawedanannya sendiri. monitoringnya lewat kawedanan Iya. itu. Karena memang banyak sekali ya anak-anak sekarang itu, kalau kita berbicara tentang intelektual lah, diskusi lah, itu ngapain sih? Mending healing, jalan-jalan gitu habisin nggak sih? duit. Iya. Padahal itu sekarang itu malah lebih penting loh kayak gitu. Karena kasus-kasus yang terjadi di perempuan itu banyak sekali ya Mbak Melisa ya. Itu dimulai dari kecil memang, dari sudah anak di bawah umur gitu kan. Iya. Ini memang apa ya? Mbak Melisa memang punya peran banyak sekali di anak-anak remaja-remaja, khususnya perempuan di sekolah-sekolahan gitu ya Mbak ya. Untuk jangka panjang dan jangka pendeknya Mbak Melisa nih dalam 2 tahun ke depan ini apa? Untuk kemarin ketika cabang melakukan pelatihan, kini kita sudah punya grand design nih, apa saja yang akan kita bawa di kepengurusan 2 tahun yang akan datang gitu. Kalau pada tahun kemarin periode 19 sampai 2020 ya. Nah, kita sudah memasifkan gerakan literasi. Kan nggak mungkin nih di kepengurusan selanjutnya kita menghilangkan hal itu. Jadi dari pelatihan literasi yang kemarin sudah dilakukan pada periode kemarin, nah kita meneruskan dalam sebuah karya literasi, baik itu artikel, puisi, cerpen maupun sebagainya, kita muat dalam ini, ada ekorannya. Jadi ekorannya itu terbit setiap 1 tahun sekali, jadi 2 semester sekali gitu. Nah, memang bisa diketahui bahwasanya anak-anak muda sekarang kalau berbicara tentang literasi, khususnya membaca, itu memang sulit sekali ya kan. Iya, memang gampang membaca nih, tapi membaca status gitu kan, membaca WA. status IG, terutama WA, apalagi gitu kan. TikTok yang sudah keren. Nah itu untuk menimbulkan rasa senang membaca dan literasi kepada anak-anak, khususnya kaum perempuan di kalangan pelajar ini bagaimana? Karena sekarang itu bisa diketahui membaca, literasi, budaya membaca anak-anak sekarang ini sangatlah minim ya Mbak ya. Bisa ini sesuai pengalaman nih, kalau pengalamannya Mbak Melisa entah, saya juga belum tahu. Kalau memang pengalaman saya sekarang itu, anak-anak sekarang itu kalau kita diajak diskusi membaca, dimulai dari SMA lah ya. Kalau SMP mah memang lagi suka-sukanya jalan-jalan, bermain, mencari jati dirinya. Kalau SMA ini loh, udah diajak baca aja dikasih buku tuh males kan. Malah kemarin tuh udah ada ini fenomena yang luar biasa, corona, dan jadinya semuanya ada di HP. Pegang buku aja itu udah males gitu nggak sih? Ini ada nggak sih edukasi yang seperti itu, atau terobosan baru di IPPNU ya, khususnya untuk kalangan remaja? Kalau membahas soal bagaimana meningkatkan literasi maupun sebagainya, kita sudah awali kemarin di saat di awal tahun kepengurusan, yang mana kita mengumumkan di IG cabang pelajar NU Pati buat siapapun yang punya karya puisi. Dulu kami mengumpulkan puisi dulu silakan dikirim ke admin. Nah, kita kan ada adminnya, pelajar PCI Penuh PPNU punya admin, dan nanti setelah dikirim ke admin, kita baru up nih di IG. Jadi teman-teman kayak merasa bangga gitu, merasa senang jika karyanya ini bisa dibaca ataupun
up lah di media sosial gitu. Kemudian kemarin juga sudah terlaksana beberapa diskusi-diskusi terkait merespon permasalahan remaja, apalagi kita sebagai perempuan gitu, bagaimana kita merespon permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dikemas dalam bentuk diskusi gitu. Kalau diskusi ini diskusinya offline apa online? Beda-beda sih, karena dengan keterbatasan di masing-masing daerah ada yang diskusi online, ada yang diskusi offline gitu. Kalau ini di daerah ya, Mbak Iya. Melisa, di kota atau tingkatan ya kabupaten lah Iya. ya, tentunya IPPNU itu banyak sekali rantingnya di tingkat desa gitu Iya. kan. Di Pati pun, di Kabupaten Pati pun banyak desa. Ada 400 lebih ya desa. Kan? Nah, dari 400 Iya. desa itu ya mungkin entah semuanya atau 90%-nya itu kan desa di Kabupaten Pati itu mempunyai IPPNU. Nah, setiap ranting membuat diskusi ini, Mbak Melisa ini pernah nggak sih turun langsung mengikuti prosesnya diskusi? Oh ya, responsifnya anak-anak untuk berliterasi ini baik atau banyak, kayaknya pernah nggak sih? Oke, untuk di tingkatan PAC kebetulan beberapa sudah melaksanakan diskusi-diskusi terkait segala permasalahan ataupun kebutuhan pelajar ini apa. Kemudian mereka mengangkatnya ke dalam sebuah bentuk diskusi-diskusi. Misalnya kalau di Kecamatan Tranggil ada yang namanya kayak aku lupa sih namanya, kemasannya judulnya ini apa, tapi forum khusus buat rekanita yang mana sudah terbentuk di beberapa PAC. Jadi kalau PAC menyelenggarakan forum-forum tersebut nih, itu biasanya dihadiri beberapa ranting gitu, beberapa teman-teman yang emang mengikuti kegiatan tersebut. Itu sudah dimulai sejak lama karena kesadaran dari IPPNU kalau kita sama-sama nih dengan IPNU, kita sama-sama punya kesempatan untuk bisa menggali potensi, untuk bisa berkembang sesuai dengan jati diri yang ada di IPPNU gitu. Berarti sudah mulai aktif Iya, ya sudah diskusinya. aktif diskusinya. Karena kemarin kan saya lihat itu pernah nih lihat diskusinya kan online ya. Iya. Jadi ya memang sih aktif kalau online, pernah sih sekali 2 kali mengikuti di Instagram diskusinya. Kalau offline-nya memang belum pernah gitu kan ya. Nah, karena IPPNU ini organisasi pelajar perempuan dan satunya lagi ada pelajar pemuda, dan khususnya kalau pelajar pemuda itu memang laki-laki gitu kan ya. Ikatan Pelajar Nahdlatul maaf. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan nggak ada putrinya dan tentunya pasti khusus laki-laki ya kan, khusus laki-laki. Ini pernah nggak sih antara IPNU dan IPPNU ini tidak sinkron, atau dalam artian kesalingannya, mubadalahnya ya, kesalingan. Karena laki-laki dan perempuan itu bukan kesetaraan. Sebenarnya sudah setara ya nggak sih? Bukannya sebenarnya sudah setara, cuma kesalingannya ini loh. Ini bagaimana ini? Oke. Untuk kami yang ada di cabang ya, kita sama-sama menerapkan kita punya kesempatan yang sama. Kita punya kesempatan yang sama untuk berproses, untuk mencari pengetahuan, karena kita organisasi setara ini tingkatannya sama, tapi kita juga punya PDPRT masing-masing, kita punya peraturan masing-masing gitu. Jadi kita juga sama-sama mensupport. Misalnya kalau dalam hal kemarin nih ada kasus yang sedang gembar-gembarnya terkait pelecehan seksual yang ada di Kabupaten Pati, yang dari IPNU juga mendukung. Ini responnya sebagai IPPNU ini gimana gitu. Responsif banget gitu ya. Gitu. Jadi sama-sama untuk ayo kita bareng-bareng respon terhadap berbagai permasalahan, karena kalau kita membahas soal kekerasan seksual kan gak hanya terjadi pada perempuan saja, tapi juga laki-laki pun juga punya kesempatan pun juga kayak
punya kesempatan menjadi korban Iya, gitu. Jadi padahal banyak sekali ya yang nggak diketahui kalau laki-laki itu pasti pelaku bukan korban, padahal gitu. juga laki-laki menjadi korban pun sama-sama juga punya kesempatan punya gitu. kesempatan sebagai korban. Iya sih, memang harus diedukasi juga ya tentang itu. Berarti kesalingan IPNU dan IPPNU juga sangat baik ya gitu kita ya, Mbak ya. sama-sama saling mendukung, apalagi kayak kalau di IPNU kan nggak ada lembaga konseling pelajar putri, sedangkan di IPPNU ini ada. Pastinya nanti Jadi diketawain lah, ngapain ada konseling juga, wong laki-laki kok gitu kan. Tapi Terkenalnya juga laki-laki tuh menjadi pelaku bukan korban gitu. Jadi ini sama-sama mengingatkan bagaimana nih kinerja dari LKPP, nanti bagaimana progresnya gitu, bagaimana program kerjanya gitu, karena kita sama-sama kalau di tingkatan bawah kan biasanya kegiatannya bareng-bareng, kita sama-sama mengedukasi nggak hanya IPPNU saja tetapi juga IPNU gitu. Berarti sangat baik nih kesalingan dari PJ-nya sudah mengajarkan untuk kesalingan antara IPNU dan IPPNU, yang sebawahnya juga harus seperti itu. Oke, gitu. terakhir nih Mbak Melisa, apa ya, kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang ini, kata-kata mutiara untuk kaum-kaum perempuan khususnya pelajar putri Nahdlatul Ulama. Kalau terima kasih ya atas kesempatannya. Semoga kita bisa bergabung lagi nanti di channel podcastnya NU Pati. Ini memang sebenarnya ini sudah banyak sekali harusnya yang dibahas tentang perempuan ya enggak sih? Tapi karena waktunya sudah terlalu molor, enggak molor sih, sudah banyak sekali. Kapan-kapan kita juga ketemu lagi di NU Pati, podcast NU Pati lagi, dan kapan-kapan juga bisa ketemu dengan Mbak Melisa lagi. Nah, sebelum, mohon maaf nih sahabat-sahabat NU Pati, sebelum Mbak Melisa ini memberikan kata-kata mutiaranya khusus untuk kaum hawa, gimana nih anak-anak yang atau sahabat-sahabat perempuan, rekan-rekan kita yang kepengen masuk di PPNU? Karena kan juga biasanya kan aku nggak suka nih, sungkan mau ikut kan gitu ya. Ini gimana nih caranya? Oke, bagi rekan-rekan kita semuanya, kalau kita manggilnya kan biasa rekan-rekan kita yang mau bergabung di IPPNU, silakan untuk menghubungi PAC-nya masing-masing gitu. Ataupun jika kalian kebingungan mau menghubungi siapa, silakan follow di IG kami Pelajar NU Kabupaten Pati. Untuk apa ya? Bagaimana sih teman-teman bisa ikut ataupun tertarik? Ini banyak sekali penawaran ataupun banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan untuk bergabung di organisasi IPPNU. Selain kita penguatan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah, kita juga dibekali dengan ilmu-ilmu nasionalisme, terus ilmu-ilmu tentang kepelajaran, misalnya kayak di IPPNU ini fungsinya apa gitu. Jadi di IPPNU ini kita bisa menggali potensi kita yang mana kita tidak dapatkan nih dari sekolahan, misalnya kayak kepemimpinan, public speaking gitu. Jadi di IPPNU ini teman-teman bisa menggali potensi, bisa menggali kemampuan dari dirinya ini apa melalui kegiatan di IPPNU, karena banyak sekali kegiatan, mulai dari kegiatan keagamaan, misalnya kalau teman-teman suka hadroan nih, suka hadroan gitu, karena sering sekali dari teman-teman ranting menyelenggarakan pelatihan hadroh ataupun pelatihan-pelatihan lainnya yang mana bisa menunjang potensi dari rekan dan rekan kita yang ada di Kabupaten Pati gitu. Ya, tapi untuk persyaratannya gimana? Untuk persyaratannya siapapun anak-anak ataupun remaja yang berusia 12 sampai 27 tahun silakan bergabung dengan IPPNU. Tidak ada persyaratan apapun.
bukan harus ikut pelatihan apa Oke. atau apa Untuk itu menjadi harus nggak sih anggota, maksudnya? ya, untuk menjadi anggota resmi nih diakui Oh gitu. sebagai anggota sah dari IPPNU ini harus gabung dulu di Makesta. Makesta ini apa? Masa kesetiaan anggota, di mana kita dikenalkan dengan IPPNU gitu. Tahapan awal ketika kita mau mengikuti atau memasuki di IPPNU. Oh berarti harus ikut Makesta dulu Ya, gitu ya? harus ikut Tapi Makesta kalau dulu. gini Mbak, Ya. satu lagi, kalau dia nggak ini nih, nggak ikut Makesta, tapi dia tuh suka dengan IPPNU gitu, tapi nggak ikut Makesta itu gimana ya? Sebenarnya ada alasan sendiri nih kenapa dia kok nggak ikut Makesta gitu. Tapi ya tidak apa-apa gitu, bagi saya, perspektif saya, kalaupun dia belum mau tergugah hatinya buat mengikuti Makesta, pengen mengikuti kegiatan IPPNU pun juga nggak apa-apa, karena suatu saat nanti nih, husnuzon saya dia suatu saat juga mengikuti kegiatan Makesta, karena di Makesta ini selain kegiatan keagamaan, kita juga dibekali dengan kegiatan seputar kayak IPPNU, terus materi-materi tentang nasionalisme. Jadi ketika seseorang mengikuti Makesta ini, insya Allah menambah kepengetahuan, hasanah ke IPPNU-nya, menambah cintanya kepada IPPNU gitu. Siap. Berarti teman-teman kalau kepengen gabung IPPNU bisa WA atau DM admin ya di DM di Pelajar Instagram NU ya, Instagram Pelajar NU_Pati. Oke. Nanti bisa ditampilkan di sini ya. Di script aja, di script, oke. Jadi sahabat-sahabat jangan minder, jangan merasa malu, walaupun tidak sekolah, walaupun tidak melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, pendidikan yang selanjutnya, jangan merasa malu untuk gabung di IPPNU gitu ya Mbak ya. Kita mempunyai kesempatan sama-sama untuk belajar bareng-bareng. Karena kita juga mempunyai kesempatan untuk mengetahui tentang kasus-kasus perempuan secara ahlus sunnah wal jamaah tentunya. Oke, untuk yang terakhir kalinya, monggo untuk memberi petuah-petuah dan kalau bahasa kerennya ini kata-kata mutiara gitu ya, untuk sahabat-sahabat perempuan, sahabat-sahabat NU Pati. Kata-kata mutiara apa ini? Nah biasanya ini pelajar ini idealis banget ya, mempunyai kata-kata atau apa gitu. Mungkin saran untuk sahabat-sahabat NU Pati khususnya yang perempuan. Gitu. Nggak ada kata-kata mutiara ya, mungkin pesan saja ya kepada rekan-rekan kita seluruh Kabupaten Pati, untuk kita mempunyai kesempatan yang sama, kita mempunyai proses yang sama, kita dibekali pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus memaksimalkan apa yang sudah diberikan sama Gusti Allah, apa yang sudah dimiliki kita, sehingga kita kan nantinya bertanggung jawab nih apa yang kita lakukan. Jadi ayo kita bareng-bareng berproses, ayo kita bareng-bareng menggali kesempatan yang sama untuk supaya kita juga bisa belajar, kita bisa mengembangkan apa yang kita miliki, karena itu nanti bekal kita di kemudian hari. Kan habis IPPNU ini insya Allah nanti lanjut ke Fatayat. Jadi di IPPNU ini dibekali sembarang dengan Mbak. Karena memang karomahnya banyak sekali. Insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Mbak Marisa. Terima kasih atas senang berjumpa kembali. Senang juga bisa diskusi bersama Ketua IPPNU cabang Kabupaten Pati gitu ya. Oke, terima kasih sahabat-sahabat NU Pati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga konten atau podcast kali ini memberi manfaat yang sangat banyak sekali untuk sahabat-sahabat NU Pati khususnya perempuan.
dari saya pribadi sebagai host. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.